Ya, assalamualaikum Pak Ditno, Ibu Linda. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum Pak Joko. Ya, Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam. Iya. Sepertinya kita sudah jam sudah menunjukkan jam 19.30 ya. Jadi mungkin alangkah lebih baiknya untuk menghemat waktu sambil pembangunan beberapa teman yang lain bergabung. Jadi alangkah lebih baiknya mungkin kita langsung mulai saja mungkin ya, gitu. Ya, baik semuanya. Apakah mendengar suara saya dengan jelas Bapak Ibu semuanya? Sangat jelas Ibu. Baik, terima kasih. Karena waktu kita sudah masuk ke dalam waktu yang sudah kita janjikan sebelumnya dalam webinar malam hari ini. Jadi kita mulai saja ya Bapak Ibu semuanya sambil menunggu teman-teman yang lain masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita semua masih diberi nikmat untuk berdiskusi melalui webinar pendidikan dengan tema menjadi guru bijaksana dan cerdas di era digital. Yang terhormat keynote speaker kita pada malam hari ini Bapak Joko Budi Santoso SPD MA selaku pengawas pembina MGMP IPS Kabupaten Indramayu. Kemudian yang terhormat para narasumber kita pada malam hari ini Bapak Unang Hermawan MPD dan Bapak Ditno Sarjana Ekonomi. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu Guru peserta webinar pendidikan pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah bergabung pada malam hari ini. Dan baik Bapak Ibu, sebelumnya izinkan saya kembali lagi memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena mungkin ini kedua kalinya saya sebagai moderator dalam kegiatan webinar bersama MGMP IPS Indramayu. Nama saya Linda Listiani, saya adalah pengurus MGMP IPS Kabupaten Indramayu, dan saya adalah guru IPS dari SMP Negeri 1 Sukra, Indramayu. Salawat serta salam mari kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung dan berilmu. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, Bapak Ibu semuanya, agenda kita pada malam hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga keynote speaker dari Bapak Joko Budi Santoso SPD MA selaku pengawas pembina Disdikbud Kabupaten Indramayu. Yang keempat, pemaparan materi dari narasumber kita malam hari ini, yakni yang terhormat Bapak Unang Hermawan MPD, CGP Angkatan 9, yang juga Ketua MGMP Kabupaten Indramayu, yang akan menyampaikan tentang budaya positif. Dan yang kedua, pemaparan dari Bapak Ditno SE, Guru Penggerak Angkatan 7, yang juga pengurus MGMP Kabupaten Indramayu. Beliau juga guru dari SMP Negeri 1 Gabus Wetan Indramayu, yang akan menyampaikan tentang pemanfaatan artificial intelligence dalam pendidikan. Kemudian yang kelima, termin pertanyaan dan diskusi. Yang keenam, kesimpulan, dan terakhir penutup. Sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu semuanya, pendidikan adalah tempat menyemai benih kebudayaan. Seorang guru memiliki peran untuk membangun atau mewujudkan budaya positif di sekolah dengan memberikan kontrol yang baik untuk peserta didik dan memberikan punishment dan reward untuk peserta didik kita. Sebelum kita memulai, saya punya pantun pada malam hari ini dan jangan bosan untuk mendengarkan pantun-pantun saya Bapak Ibu. Cakep. Nanti bisa ditimpal dengan ayu atau cakep ya Bapak Ibu ya. Boleh. Hari malam gelap gulita. Ayo. Pasang lilin jalan ke taman. Ayo. Sopan santun budaya kita. Ayo. Jadi kebanggaan zaman berzaman.
Ayo. lagi mengingatkan kita bagaimana kita harus menanamkan budaya positif dari generasi ke generasi, khususnya adalah anak didik kita. Baik, kita langsung menuju agenda yang pertama, Bapak Ibu semuanya, pembukaan. Marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Agenda yang kedua yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan kita sama-sama pandu dengan video yang ada di layar Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Agenda berikutnya yaitu agenda yang ketiga, yakni keynote speaker dari yang terhormat Bapak Joko Budi Santoso SPD MA selaku pengawas pembina Disdikbud Kabupaten Indramayu. Untuk waktunya Bapak mangga dipersilahkan. Terima kasih kepada host Ibu Linda Listiani yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk menjadi keynote speaker. Selamat malam saya ucapkan juga kepada Ketua MGMP Mas Unang yang kemarin berkokoh-kokoh ngajar saya di SMP 2 Junti ya. Siap, Pak Joko, sama-sama. Ini luar biasa dan itu adalah bentuk dari perjuangan untuk bisa memberi kontribusi positif terhadap negeri ini. Bapak Ibu Guru IPS yang saya banggakan, saya mohon maaf nih sekian lama menghilang. Saya sebenarnya fokus di disertasi saya dan alhamdulillah pada tanggal 10 kemarin saya sudah dinyatakan sebagai doktor. Alhamdulillah berkat doa. Selamat. Nah, terima selamat Pak Joko. Ya. Tinggal nunggu Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau berkenan menghadiri promosi saya, mangga ditunggu di UNY ya. Dari jalan-jalan di Jogja, Bu. Baiklah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini temanya luar biasa, tapi sebelum saya berbicara banyak, saya pengen mengapresiasi nuansa yang telah terjadi. Dan ini membangunkan saya terhadap sebuah pandangan yang berbeda, bahwa guru-guru IPS di Indramayu itu mulai menggeliat, menunjukkan jati dirinya sebagai agent of change, membawa perubahan. Nuansa ini adalah nuansa yang sangat akademisi, ya. Nuansa yang saya rindukan sebenarnya untuk kita mencoba menggali semua potensi,
menggali semua pemikiran di dalam proses dialektika yang terjadi, sehingga diharapkan nantinya bisa menemukan satu formulasi yang ideal untuk bisa dijadikan sumber literasi, memecahkan persoalan-persoalan di mana Bapak Ibu menghadapi rutinitas di kelas-kelas kita bekerja. Bapak Ibu, temanya keren banget nih. Temanya bagaimana guru bijaksana cerdas di era digital ya. Saya berangkat dari tema itu, saya terinspirasi untuk bicara dari lagu Pelajar Pancasila. Di situ banyak hal yang sangat melankolis, hal-hal yang sangat menyentuh hati, sehingga saya berpikir bahwa hal ini akan menjadi sumber inspirasi kita, energi kita untuk menggali setiap potensi dan memberikannya kepada anak negeri. Bapak Ibu, manusia adalah makhluk monodualis. Itu tidak bisa dipungkiri bahwa selain makhluk individu, manusia juga makhluk sosial. Dan berbanggalah kita sebenarnya sebagai guru mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Karena banyak cerita di dalamnya yang bisa dijadikan peserta didik ini sebagai sebuah senjata menghadapi peperangan di dalam dunia yang sesungguhnya. Perspektif IPA dan IPS sangat berbeda. Kalau IPA tidak kaya akan sebuah kemungkinan 1 tambah 1 pasti 2. Tapi kalau IPS 1 tambah 1 bisa jadi 4, bisa jadi 6, dan sebagainya. Inilah sebuah konsep dinamika yang sangat mengundang atau memerlukan kecerdasan Bapak Ibu di dalam berpikir lateral. Apa itu berpikir lateral? Berpikir yang liar dalam sebuah koridor konsepsi keilmuan. Dan saya selama ini pesimis karena tidak sering terjadi di komunitas kita untuk terjadinya sebuah konsep dialektika, menemukan formulasi yang baku, menemukan sebuah literasi yang bisa diterapkan di dalam dimensi kita mengajar. Di lagu Pelajar Pancasila saya temukan kata cinta. Sungguh indah rasanya. Saya pikir Bapak Ibu pernah jatuh cinta aja. Indah. Dan lagu itu menghantam kita agar kita semakin cinta kepada negeri ini, di mana cinta yang seperti itu adalah cinta yang harus diberi. Dalam perspektif cinta yang sejati, bukan take and give, tetapi give and give, beri dan beri. Mari kita berefleksi. Apakah kita selama ini sudah beri dan beri buat negeri ini? Kalau kita masih berpikir kapan sertifikasi cair, ya, kapan utang BPD selesai, kita belum sampai ke ranah itu. Percayalah, setiap kesulitan pasti ada jalan. Hanya mindset yang membedakan kita dari orang yang common sense dan beyond common sense. Tahu bedanya, Bu? Pak? Orang yang common sense itu banyak di antara kita. Orang yang common sense selalu berpikir seperti orang kebanyakan. Tetapi itu bukan yang ideal buat kehidupan bangsa ini. Yang dicari adalah orang beyond common sense. What is the meaning? Beyond common sense itu orang yang luar biasa. Nah, saya yakin yang ada di ruangan ini adalah guru-guru IPS yang luar biasa. Ya, bisa memberikan satu pencerahan terhadap negeri ini melalui konsepsi dialektika untuk membangun kearifan bersama. Bapak Ibu, cinta give and give. Cinta itu lembut. Marilah kita mencoba mengintegrasikan konsep cinta di dalam setiap sentuhan kita mengajar. Bapak Ibu ingat, kelas itu rahim Ibu Pertiwi. Darinya lahir anak-anak negeri yang diharapkan bisa menjadi generasi emas di tahun 2045. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab Bapak Ibu, tanggung jawab kita semua. Dan kalau kita sudah mengedepankan manajemen cinta di dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah kita akan selalu diliputi rasa bahagia. Tadi juga disebutkan kata-kata tanah air beta, sense of belonging atau sikap cinta terhadap kelahiran kita, itu perlu juga kita refleksikan bersama agar kita bisa mengukur apa yang telah kita beri pada negeri ini. Pak, Bu,
makhluk sosial. Selain tanggung jawab individu, kita juga punya tanggung jawab sosial. Secara individu mungkin kita sudah memenuhi kebutuhan ekonomi kita, tetapi secara sosial, pernahkah kita berpikir kontribusi kita terhadap lingkungan sosial kita? Bersyukurlah Bapak Ibu punya lingkungan sosial kelas kita, maka beri mereka, jangan harap kembali, sentuhlah dengan cinta, karena sesungguhnya manajemen yang terbaik di dalam kita bijaksana itu adalah cinta. Sekali lagi, cinta bukan take and give, tapi give and give. Bapak Ibu yang saya hormati, bijaksana, sesuatu kata yang mungkin sering kita dengar. Diksi ini nuansanya positif, tetapi sebagai seorang yang cerdas, karena di belakang tema ini ada yang cerdas, tidak semua hal atau tidak setiap saat kita bisa bijaksana. Tentu saja kondisi ini dipengaruhi oleh lingkungan kita. Nah, jadi untuk bisa bijaksana Bapak Ibu, kita tidak boleh miskin informasi, tidak boleh miskin literasi, tidak boleh miskin pengalaman. Guru IPS saya yakin dan percaya kaya akan itu. Cuman kadang-kadang kita tidak punya keberanian untuk mengeksplorasi itu pada dataran kenyataan. Bapak Ibu, Anda mungkin masih ingat bahwa guru yang terbaik adalah pengalaman. Guru IPS harus bisa menciptakan banyak pengalaman bagi peserta didik untuk dia cerdas menggali sebuah pengetahuan dari pengalamannya selama beraktivitas dengan kita. Ya, ketika mereka pengen terbang, maka guru yang cerdas itu bisa mengilustrasikan bagaimana terbang dalam konsep yang rasional. Bukan harus kita bikin sayap di tangan kita, tetapi mungkin kita punya kemampuan untuk studi di luar negeri dan kita bisa terbang menjelajah negeri orang lain. Itulah sumber-sumber motivasi yang bisa di-create oleh guru-guru cerdas. Sekali lagi, Bapak Ibu yang saya banggakan, guru yang cerdas tentu saja nanti akan melahirkan sifat yang bijaksana. Karena kecerdasan yang hakiki bukan menghakimi, tapi menggali makna filosofi, sehingga dia mengerti hakikat, mengerti manfaat, dan juga bisa menseleksi apa yang harus keluar dari mulut kita, apa yang harus disembunyikan. Filosofi Jawa mengatakan, ikul dubur menteng jeruk. Artinya apa? Ini sikap filosofi yang bijaksana yang dilahirkan orang terdahulu kita, bahwa segala kebaikan pimpinan atau segala kebaikan orang-orang di sekitar kita harus kita pikul dulu, harus kita junjung tinggi. Segala keburukannya tenggelamkan sedalam-dalamnya. Artinya apa? Itu sebuah makna filosofi bijaksana yang kadang di dataran kekinian kita seringkali melupakan itu. Kenapa itu terjadi? Karena di hati kita masih penuh dengan egoistik. Guru yang bijaksana memberi ruang pada ego kita sedikit saja, tapi berilah ruang yang luas terhadap kearifan, terhadap kemauan untuk mencintai diri sendiri dan lingkungan. Sebuah konsep kehidupan yang harus dilakukan oleh guru yang bijaksana adalah konsep assertive thinking, bukan pasif, bukan agresif. Mari kita gali. Konsep pasif adalah bagaimana kita selalu membiarkan hak-hak kita dijajah oleh orang lain. Ya, kita pasif, wah pokoknya ikut alur, itu pasif. Dan saya lihat fenomena itu sangat dominan di antara kita. Ada lagi yang agresif, bersifat menyerang. Oh, lu mau blow on, lu mau tidak kompeten. Gua nih guru penggerak. Keduanya, mana yang lebih baik? Tidak ada yang lebih baik. Yang lebih baik adalah assertive thinking. Apa itu? Konsepsi berbagi. Dan malam ini, Bapak Ibu sudah menunjukkan bahwa semangat itu ada. Bagaimana kita share terhadap apa yang kita miliki,
untuk bisa sama-sama memperbaiki konsepsi pemikiran kita agar bisa dijadikan sebuah literasi yang membanggakan. Bapak Ibu yang saya hormati, mumpung ini saya diberikan keleluasaan oleh Mas Unang sebagai keynote speaker, jadi mohon maaf bahasa kampus saya keluarkan semua. Ya, anggap saja pakai SKS ya Bu Linda ya. It's okay ya. Ini Pak Teguh Sriwardana dari Karangampel ya Mas Teguh ya. Ya, dia sering saya bina itu. Oke, Pak Bu, di dalam sebuah konsep manajemen, tentu saja manajemen itu tidak hanya berlaku untuk kepala sekolah, tetapi bagaimana seorang yang bijaksana mempunyai manajemen dalam jiwa sehingga dia bisa efektif dan efisien untuk berperilaku di dalam menembus dimensi kehidupan yang beragam ini. Dalam definisi yang sederhana, konsepsi manajemen itu adalah bagaimana kita mengatur sumber daya yang terbatas ya, agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Orang yang bijaksana selalu bicara efektif, selalu bersikap efisien, tidak cap sublimol, tetapi kerja. Dan saya yakin nanti pada suatu saat ketika kita sudah sampai titik kulminasi, ya orang-orang yang common sense di luar sana hanya tercengang, kok bisa ya? Karena dia tidak pernah mengerti bahwa the truth of education is painful process. Pendidikan yang sesungguhnya adalah penderitaan. Jadi marilah kita jangan letih dengan penderitaan, karena sebenarnya kita sedang berproses untuk upaya pendidikan. And you must remember, if you not change, you will die. Kalau kita tidak berubah, kita akan mati. Nah, mungkin saya pengen juga menyampaikan sedikit. Nanti kalau Mas Unang menganggap penting, saya harus bicara lagi, monggo. Di dalam konsep bijaksana, itu mindset yang harus kita rubah. Seringkali persoalan mindset menjadi sebuah kambing hitam dalam persoalan negeri ini. Mental kita, mental budaya kita. Tapi kita tidak pernah melakukan sebuah tindakan berefleksi. Apakah kita ada di lingkaran yang mempunyai fixed mindset atau growth mindset? Saya akan berikan sebuah konsepsi tentang fixed mindset dan growth mindset. Saya yakin dan percaya kita semua masih dalam koridor yang sama, dalam kondisi fixed mindset. Apa itu fixed mindset? Zona nyaman. Zona di mana kita bekerja, di mana kita tidak dituntut untuk melakukan hal-hal yang berat, di mana kita sudah nyaman dengan penghasilan kita, keluarga kita. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu, itu sebuah konsep yang salah di era kekinian. Makanya tidak heran kita sering tercengang. Anak-anak muda ketika dibuka rekeningnya lebih gendut daripada rekening kita. Jadi yang harus dirubah di dalam konteks kekinian atau di era modern ini, di era digital ini adalah bagaimana kita bisa berperilaku growth mindset, yaitu pola pikir yang selalu bertumbuh. Ini berat, tetapi it's okay. Kalau kita tidak pernah mencoba, kita tidak akan pernah bisa. Growth mindset, ya seperti kita menanam padi di sawah. Benih kita tebarkan hari demi hari, panen lalu bisa bermanfaat, padi menguning bisa bermanfaat buat kita. Bandingkan dengan rumput liar di lapangan, segitu aja. Mereka malah semakin hari diinjak-injak orang. Life is choosement, hidup itu pilihan. Mau pilih jadi rumput atau padi di sawah, mau fixed mindset atau growth mindset. Orang bijak tidak pernah berusaha menjadi Tuhan. Kamu harus begini, kamu harus begini, tidak. Tapi memberikan satu literasi kepada publik, kepada masyarakat tentang alternatif pilihan. Bijaksana itu tidak mencoba menjadi Tuhan. Kamu salah, kamu bodoh, tidak. Tetapi memberikan sesuatu yang bersifat literasi kepada setiap individu untuk menentukan pilihan. Karena mereka punya hak yang sama untuk melakukan sebuah pilihan. Maka saran saya Bapak Ibu, di forum ini
Untuk bisa bijaksana, you must choose growth mindset. Apa itu growth mindset? Banyak literasi yang kita baca, yang bisa kita dapatkan. Ya. Dan jangan salah, Bapak Ibu, ketika kita sampai kepada perjuangan, maka di situ pasti ada pengorbanan. Dan yakinlah bahwa pengorbanan yang kita berikan itu adalah sebuah investasi. Investasi imaterial yang suatu saat akan menjadi big post dorongan kita untuk bisa menjadi bijaksana. Oke ya, itu bijaksana. Nah sekarang saya pengen mencoba untuk berkomentar tentang era digitalisasi. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar era 4.0 atau bahkan sekarang sudah 5.0. Ya. Mungkin istilah itu hanya dikonsumsi oleh orang-orang tertentu, tetapi guru IPS sekarang harus bisa mengadopsi asumsi itu. Di era 4.0 sekarang ini, sejatinya telah terjadi destruksi di dalam dunia pendidikan. Apa? Kekacauan. Kacau semua fungsi pendidikan. Peran guru tergantikan oleh Mbah Google, ya, sehingga kecerdasan anak cenderung tidak bisa dikendalikan selama mereka tidak bisa mengendalikan gadget. Nah, di sini peran guru seperti apa? Ini sebuah challenge, tantangan. Tapi yakinlah, Bapak Ibu, bahwa peran Bapak Ibu guru itu tidak akan pernah tergantikan. Kenapa? Karena satu-satunya profesi di dunia ini yang bisa mendoktrin orang hanya guru. Maka berbanggalah ibu bapak guru bisa mencetak orang-orang yang hebat suatu saat nanti. Bagaimana kemudian pertanyaannya adalah bisa mencetak orang yang hebat sementara bapak ibu belum hebat? Maka dari ini, momentum ini mudah-mudahan endingnya membuat kita bisa hebat, sehingga kita bisa memberikan kontribusi terhadap negeri ini. Bapak guru, apalagi guru IPS, juga harus punya literasi tentang politik, meskipun kadang-kadang kita tabu ngomong politik, tetapi dalam dimensi lain ada yang disebut politik pendidikan. Nah, mungkin kita bisa bersembunyi di sana. Kondisi negeri ini syarat dengan manipulasi politik. Kalau kita tidak cerdas di dalam bersikap di titik kita berada, kita akan tergerus oleh isu-isu yang tidak membangun. Maka lagu nasional seperti Tanah Air Beta, ya, kemudian Indonesia Pusaka, dan lagu-lagu wajib yang disetel dirilis ulang oleh grup band Coklat itu luar biasa. Kata kuncinya, mari kita berefleksi Bapak Ibu. Ketika kita tergetar dengan lagu-lagu itu, berarti kita sudah ada dalam lingkaran guru yang diidamkan. Tetapi ketika kita menganggap itu biasa saja, berarti memang upaya-upaya yang dilakukan oleh para pemikir negeri ini belum bisa menyentuh nurani kita semua. Bapak Ibu, sejatinya menjadi guru itu adalah merubah. Sanggupkah kita merubah, Bu? Karena rahim Ibu Pertiwi itu akan hampa rasanya ketika lahir bayi-bayi prematur yang tidak punya kecerdasan, bayi-bayi stunting yang tidak bervitamin, sehingga generasi emas itu menjadi sebuah impian semata. Namun ketika kita isi dengan nafas cinta, dengan nafas hati, nafas rasa yang kita berikan di dalam pekerjaan kita, insya Allah tidak akan sia-sia. Rahim itu akan tumbuh subur, bayi-bayi yang akan mengisi Indonesia emas suatu saat nanti. Dan siapa yang bangga? Kita, karena telah mencetaknya, membesarkannya, menyehatkannya. Bapak Ibu yang berbahagia, rasanya sudah terlalu lama saya bicara, tetapi paling tidak saya pengen memberikan sesuatu yang bisa dicatat Bapak Ibu dalam sanubari, bahwa
kelas memang rahim Ibu Pertiwi. Kita harus merawatnya dengan sepenuh hati. Dan ketika kita bekerja tidak dengan hati, maka yang akan terjadi hanyalah menyesali. Yang harus kita lakukan, terus berkarya dan berprestasi. Menggali literasi dari pengalaman, menggali literasi dari kehidupan. Berbagilah pengalaman yang Bapak Ibu dapatkan, sehingga kita akan mendapatkan semua kecerahan dalam kehidupan. Sebagai closing pembicaraan saya di keynote speaker ini, saya pengen Bapak Ibu menanam, kita semua menanam. Tanamlah di rahim Ibu Pertiwi itu kelas-kelas kita itu dengan kebaikan. Karena pepatah mengatakan, jika kau tanam rambutan, pasti hasilnya rambutan. Kebaikan, pasti hasilnya kebaikan. Kita semua berada dalam ruangan online ini, ketika kita dibungkus oleh ketulusan, maka insya Allah kita akan sama-sama sampai pada titik kemuliaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Joko Budi Santoso, SPDMA, atas pembuka dari apa yang akan kita bahas hari ini, pada hari ini bersama Pak Unang dan Pak Didno. Baik Bapak Ibu semuanya, agenda yang ketiga yakni pemaparan materi dari narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Unang Hermawan, CGP Angkatan 9, yang akan membahas tentang budaya positif. Namun nanti setelah pemaparan materi akan dilanjutkan untuk tanya jawab. Jadi pemaparan materi ini akan dijeda tanya jawab, kemudian selanjutnya materi dari Pak Didno. Begitu Bapak Ibu semuanya. Silakan untuk Pak Unang, waktu dan layarnya dipersilahkan. Oke, terima kasih Pak Joko atas pembukaannya. Mudah-mudahan pembukaan dari Pak Joko bisa menggugah hati kita semua agar menjadi guru-guru yang hebat, guru-guru yang cerdas, guru-guru yang bijak. Amin. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya pribadi mohon maaf dari beberapa bulan kemarin tim MGMP IPS Kabupaten Indramayu agak sempat vakum karena beberapa hal. Namun demikian kami mencoba untuk berusaha membangkitkan kembali semangat kami di MGMP IPS untuk berbagi praktik baik. Saya yakin teman-teman semuanya memiliki sebuah pengalaman, sebuah pengetahuan yang sangat hebat, yang sangat banyak dari kami. Oleh karena itu, izinkan kami untuk berbagi praktik baik demi kemajuan pendidikan Indonesia, khususnya di Indramayu. Bapak Ibu yang saya hormati, tema kita hari ini itu adalah diseminasi tentang budaya positif. Nanti dalam isi presentasi itu saya akan mencoba untuk kita praktek langsung ya Bapak Ibu. Kita praktek langsung tentang membuat kesepakatan bersama dalam ruang kolaborasi webinar ini. Kemudian nanti akan ada pendahuluan dari saya, pembahasan, kemudian ada lampiran contoh-contoh dari saya pribadi yang sudah pernah saya lakukan gitu kan, dan kemudian yang terakhir adalah pertanyaan. Izin untuk isi presentasi yang pertama kita mencoba untuk menggali kesepakatan bersama dalam ruang kolaborasi webinar ini ya. Kira-kira kita sepakati bersama nih, menurut teman-teman semua, peraturan yang ada di ruang kolaborasi webinar ini yang pertama apa? Barangkali bisa ada masukan dari beberapa teman-teman. Misalkan dari saya,
boleh eh, se- boleh minum. Boleh nggak kira-kira minum sambil webinar, Bapak Ibu semua? Boleh, boleh, Boleh Pak. ya? Boleh, oke. Kemudian yang berikutnya, kira-kira apa ya Bapak Ibu? Boleh ke toilet nggak? Barangkali mau ke toilet. Boleh dong. Boleh. Boleh, Ya? Bapak benar. Oke. Boleh ke toilet barangkali nanti ini ya. Oke. Kemudian kesepakatan yang berikutnya. Kira apa ya Bapak Ibu? Videonya dibuka kali ya, Bapak. Oke, kameranya Kameranya dibuka ya. dibuka. Baik. Harapan saya sih kameranya dibuka semua teman-teman semuanya biar kita mengenal satu sama lain. Kemudian apalagi ya? Dua lagi nih. Menghargai narasumber agar mic dimatikan sementara. Oke, menghargai pembicara ya. Ya. Oke, pembicara yang sedang memaparkan materi. Baik, terima kasih Bapak Yahir. Kira-kira apa dari Ibu deh? Bapak tadi udah dari Ibu, sekarang apa ya? Ibu siapa nih ya? Bentar, saya lihat dulu deh. Dari sini Ibu Charsi atau Ibu Nunik? Ibu Charsi atau Ibu Nunik, kira-kira apa ya kesepakatan di ruang kolaborasi kita sekarang untuk webinar hari ini? Halo Ibu Charsi, Ibu Nunik? Anybody home? Ya, siap. Kira-kira apa ya Bu ya? Apa kesepakatan di ruang kolaborasi kita sekarang, kira-kira apa ya? Kalau minta izin, kalau pengen keluar minta izin dulu. Oke, tadi udah ada Bu. Boleh ke toilet Sudah tadi. ada. Itu Oh, gitu ya? Iya, sudah ada. Kira-kira apa lagi ya? Barangkali apa namanya di perjalanan atau gimana gitu? Atau apa? Menurut pendapat Ibu? Menurut pendapat Ibu kira-kira apa ya peraturannya? Apa ya? Apa ya? Mengacungkan tangan dulu ya sebelum bertanya gitu ya? Raise hand gitu ya? Ya, Gitu ya? Raise hand sebelum itu, sebelum bertanya. Itu ya Bapak Ibu ya? Iya. Oke. Kalau gitu kita sudah sepakati bersama bahwa kita semua telah sepakat ya, oke, ini udah oke. Bentar ya Bapak Ibu. Nah, kesepakatan kita yang pertama dalam ruang kolaborasi webinar hal ini adalah yang pertama kita semuanya boleh minum ya. Karena sejatinya kita sebagai manusia itu kodrat kebutuhan kita itu adalah makan dan minum ya, sandang, pangan dan papan. Kemudian yang kedua, kita juga nanti diperbolehkan juga barangkali Bapak Ibu mau ke toilet atau mau izin gitu kan ya, ada tamu dan sebagainya, silakan. Kemudian yang ketiga, jangan lupa untuk membuka kamera apabila Bapak Ibu sudah kembali lagi ke ruang kolaborasi webinar ini gitu kan ya, supaya kita sama-sama saling bertatap muka. Kemudian yang poin yang keempat, kesepakatan kita itu adalah menghargai pembicara yang sedang memaparkan materi. Ini banyak kejadiannya. Jadi ibaratnya ada bisik-bisik tetangga gitu ya, apa namanya? Nggak di mute gitu ya, nggak di mute gitu kan, sehingga percakapannya semuanya kedengeran semua. Jadi kan nggak enak gitu kan. Jadi ini tolong diperhatikan oleh teman-teman semua, teman-teman yang hebat semua. Dan terakhir itu nanti kita atau Bapak Ibu semua sebelum bertanya harus raise hand ya. Karena nanti mungkin mohon maaf Bapak Ibu semua
kalaupun misalkan banyak pertanyaan, mungkin kita tidak bisa menganulir semua karena terkendala oleh waktu. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya, di sesi yang berikutnya, kita akan bertemu kembali di pembahasan yang berbeda. Bapak Ibu semua yang saya hormati, kita sepakat ya bahwa tujuan pendidikan kita itu adalah peningkatan kompetensi dan peningkatan karakter. Peningkatan kompetensi sesuai dengan Permendikbud nomor 26. Di situ dikatakan bahwa kita sebagai seorang guru itu harus memiliki 4 kompetensi dasar, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Itu sudah ada Permendikbudnya. Kemudian selain itu juga tujuan pendidikan itu adalah untuk peningkatan karakter. Karakter siapa di sini? Yaitu karakter para siswa kita. Nah, karakter para siswa kita itu harus dari kita sendiri, harus contoh ya. Harus contoh, harus ada contohnya. Jadi kalau misalkan kita bertutur kata atau kita untuk berbicara itu nanti semua harus memiliki sebuah karakter terhadap anak siswa kita. Mohon maaf Bapak Ibu, kira-kira kelihatan nggak slide layar PowerPoint yang saya bagikan? Enggak ya? Kelihatan nggak? Ada. Ada ya? Ada ya, tujuan pendidikan ada ya Bapak Ibu? Oke. Terima kasih kalau ada, nanti saya lanjutkan. Mohon maaf barangkali tidak tampil di layar Bapak Ibu semua ya. Tolong kasih tahu ke saya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, kasih tahu ke saya. Kemudian Bapak Ibu semua, kita mari sama-sama mengamati lingkungan sekolah kita masing-masing ya. Bagaimana dengan suasananya? Bagaimana dengan murid-murid saling berinteraksi satu dengan yang lainnya? Apakah itu sudah terjadi di sekolah kita? Kemudian yang kedua, bagaimana guru saling bertegur sapa? Apakah itu antar sesama guru atau dengan pihak yang lain? Dalam hal ini mungkin orang tua siswa atau dengan siswanya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana guru menyapa murid? Apakah dengan halo, hai, apa kabar? Gitu kan, seperti itu. Atau yang kedua, yang berikutnya adalah bagaimana guru menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik antar murid. Nah, ini banyak banget nih, ya. Ini banyak banget kecenderungan guru-guru dalam menyelesaikan suatu permasalahan konflik antar siswa atau murid. Kita nanti bahas bersama-sama di sini ya Bapak Ibu semua ya. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui semua bahwa suasana atau budaya yang berkembang di sekolah kita saat ini itu ternyata secara tidak langsung menjadi cermin Bapak Ibu semua. Cermin dari tujuan mulia atau nilai-nilai yang sekolah atau institusi Anda anut atau kita anut semua. Nah, dan kita yakini sampai saat ini gitu kan. Nah, untuk menciptakan lingkungan tersebut atau lingkungan positif ya harus terbentuk suatu budaya yang dinamakan dengan budaya positif, seperti itu. Sebetulnya apa sih budaya positif itu? Merupakan suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani semuanya, karena ini adalah merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pemimpin, agen pemimpin pembelajaran. Kemudian berikutnya lanjut, apa sih tujuan dari adanya membangun budaya positif itu? Ya, tentunya adalah untuk menumbuhkan karakter anak atau karakter siswa kita semua. Kita semua percaya bahwa tujuan penting sekolah itu adalah pembentukan karakter ya Bapak Ibu semua ya. Kita percaya semua. Maaf, Pak Unang di slide-nya Pak. Sedikit di ini nggak muncul Pak. Slide-nya masih yang awal. Oh, gitu ya? Siap. Bentar. Nah, kali ini muncul. Nah, ya muncul. Oke. Oke, siap. Udah, kalau gitu kayak gini aja ya. Oke. Ya, kita lanjutkan kembali Bapak Ibu semua. Jadi tujuan dari pembentukan
pembangunan budaya positif itu adalah pembentukan karakter ya Bapak Ibu semua, kita sepakat semuanya. Nah, itulah mengapa banyak program sekolah yang bertujuan selalu menggembang-gemborkan tentang penumbuhan karakter murid. Dari mulai cara bercium tangan, kemudian dari cara untuk berbicara dengan orang yang lebih tua lagi, kemudian dari cara mereka yang merespon pertanyaan baik dari gurunya atau sebaliknya gitu kan, seperti itu ya Bapak Ibu semua. Kemudian suatu lingkungan yang aman dan nyaman itu tentunya akan dapat memberikan murid atau siswa kita kesempatan dalam kebebasan untuk berproses dan belajar. Ya, membuat kesalahan, belajar lagi, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran dan harapan kita tercapai. Ya, Bapak Ibu semua, sebetulnya bahasan tentang budaya positif itu banyak banget Bapak Ibu semua. Ya, banyak banget. Hanya mungkin nanti kita eksplisitkan saja ya Bapak Ibu semua di di seketika restitusi mungkin seperti itu ya. Tapi nanti mungkin saya pribadi akan menjelaskan satu persatu terlebih dahulu ya Bapak Ibu semua ya. Oke, yang pertama itu adalah disiplin positif Bapak Ibu semua. Jadi budaya positif yang pertama itu adalah disiplin positif. Di mana disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian yang kedua adalah nilai kebajikan universal Bapak Ibu semua. Jadi yang dimaksud dengan nilai kebijakan universal itu adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati secara bersama. Itu terlepas dari suku bangsa, agama, ras, bahasa, maupun latar belakang apapun itu. Kemudian yang ketiga itu adalah teori motivasi. Teori motivasi itu banyak banget Bapak Ibu semua ya. Salah satunya ada itu yang dari Abraham Maslow. Tapi di sini saya angkat dari Diana Gosen yang dalam bukunya Restructuring School Discipline. Di sini bahwa menyatakan bahwa dia itu menyatakan ada 3 perilaku manusia. Kemudian di segitiga institusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk membagi kesalahan mereka. Ada juga posisi kontrol guru. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia dan keyakinan kelas. Satu persatu akan saya coba untuk menerjemahkan ya Bapak Ibu semua secara singkat, bahwa disiplin positif di sini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan ya Bapak Ibu semua ya. Kemudian berikutnya dengan nilai kebajikan universal. Ki Hajar Dewantara dan Diana Gosen itu kedua pakar tersebut mengartikan bahwa disiplin itu sebagai merupakan bentuk kontrol diri, belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Nah, apa sih nilai-nilai kebajikan yang dimaksud gitu kan? Nah, nilai-nilai kebajikan yang dimaksud itu yang pertama ada keadilan Bapak Ibu semua, ada tanggung jawab, ada kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, ada integritas juga, harus adanya kasih sayang, rajin untuk belajar, komitmen untuk menciptakan kenyamanan bersama, percaya diri bagi diri sendiri, dan penuh kesabaran. Nah, itu adalah contoh dari beberapa nilai kebajikan secara universal. Nah, kemudian di sini ada beberapa teori motivasi tadi ya. Yang pertama itu cenderung orang itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua cenderung orang itu ingin mendapatkan imbalan. Biasanya kan kalau misalkan siswa kita, anak-anak bapak ibu ini bawa Silver Queen. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ibu, nanti bapak ibu akan memberikan kalian Silver Queen. Saya bu, nah itu adalah merupakan teori motivasi Bapak Ibu ya menurut Diana Gosen. Jadi biasanya anak-anak kita itu cenderung untuk termotivasi dari intrinsik dari dirinya itu adalah mendapatkan imbalan Bapak Ibu semua. Kemudian yang berikutnya juga ingin menjadi atau ingin menghargai diri sendiri seperti itu. Biasanya kan kalau orang-orang atau murid yang kita yang cerdas, yang terampil, yang inovatif, dia percaya diri dalam menjawab pertanyaan dari beberapa guru seperti itu. Nah, Bapak Ibu semua, kita berikutnya akan bahas tentang keyakinan kelas ya. Mengapa keyakinan dan mengapa tidak peraturan kelas saja seperti itu? Nah, di sini ada jawabannya Bapak Ibu semua antara keyakinan dan peraturan. Di sini ada pertanyaan misal, contoh, mengapa kita memiliki peraturan harus memakai helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, ini adalah contoh peraturan Bapak Ibu semua. Prinsip
itu adalah untuk keselamatan. Jadi sengaja saya blok kayak begini ini adalah merupakan prinsip keyakinan Bapak Ibu semua. Jadi keyakinan itu lebih bersifat universal, umum. Ya, nah peraturan itu lebih arahnya itu untuk menerjemahkan gitu kan. Apa sih keselamatan yang dimaksud? Nah, seperti itu. Kemudian misalkan contoh yang berikutnya, kemarin kita beberapa tahun kemarin sedang dilanda COVID-19 ya Bapak Ibu semua. Di sini ada pertanyaan nih, mengapa kita memiliki peraturan menggunakan masker dan harus mencuci tangan setiap saat? Ya, itu adalah peraturannya gitu kan. Nah, kemudian dijawab di sini keyakinan kita itu adalah karena untuk kesehatan. Seperti dan sebagainya ya Bapak Ibu semua ya. Bapak Ibu semua tidak perlu mencatat ya, tidak perlu men-screenshot ya. Nanti insya Allah akan saya sharing ya, akan saya share materinya Bapak Ibu semua untuk Bapak Ibu semua ya, untuk dipelajari di rumah dan di sekolah seperti itu. Nah, ini adalah prinsip-prinsip dari kebijakan universal. Jadi kebijakan universal itu nanti munculnya itu adalah berakhlak mulia dan timbul budaya positif seperti itu. Kemudian pembentukan keyakinan kelas di sini ada salah satunya adalah semua warga kelas ya. Nah, warga kelas yang dimaksud begini Bapak Ibu semua ya. Saya pribadi mendefinisikan budaya positif itu adalah untuk para dewan guru ya. Kenapa dikatakan para dewan guru? Karena para dewan guru itu yang nanti akan bersentuhan secara langsung, akan bertatap muka secara langsung dengan siswanya ya. Jadi penting rasanya Bapak Ibu semua sebelum pembelajaran itu dimulai, Bapak Ibu semua harus membuat sebuah kesepakatan bersama. Nah, contohnya yang tadi sudah saya tuliskan di awal perjumpaan kita. Nah, boleh itu Bapak Ibu semua. Nah, pembentukan kesepakatan bersama, kesepakatan kelas itu sifatnya dinamis Bapak Ibu semua. Jadi setiap kelas yang kita ampu, setiap kelas yang kita bina itu mungkin berbeda dengan kelas-kelas yang lain. Loh Pak, kenapa Pak berbeda? Bukannya sama. Ini Bapak Ibu semua, berbicara masalah kelas itu adalah berbicara masalah murid, berbicara masalah grup, berbicara masalah lingkungan kelas. Tentunya kalau berbicara masalah lingkungan kelas, satu kelas dengan kelas yang lain itu berbeda karakternya Bapak Ibu semua. Jadi kita tuh sebetulnya masuk itu sudah paham. Oh, saya masuk kelas ini anaknya aktif-aktif. Oh, saya masuk kelas ini kok anaknya pada pendiam ya gitu kan, diam semua. Kenapa ya gitu kan? Ada apa ya? Nah, itu yang terjadi, fenomena yang terjadi di lingkungan kita Bapak Ibu semua. Makanya kenapa saya mengajak Bapak Ibu semua untuk bersama-sama dalam rangka berbagi praktik baik, dalam rangka untuk menyebarkan budaya positif di kelas seperti itu. Nah, itu adalah salah satu contoh pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu semua ya. Nilai-nilai kebijakan universal tadi saya sudah paparkan Bapak Ibu semua. Saya paparkan di sini lagi. Kemudian langsung ke kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu semua ya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu pada dasarnya mereka itu ingin bertahan hidup Bapak Ibu semua. Ingin penguasaan, ingin kasih sayang dan rasa diterimanya, ingin sebuah kebebasan, ingin sebuah kesenangan. Ini kebutuhan dasar yang ada di murid kita. Yakin nggak yakin, ya, diyakini atau tidak, ya, kebutuhan dasar ini muncul dalam diri murid-murid kita. Ada yang misalkan orang tuanya di mana, ibunya di mana, bapaknya di mana, gitu kan, sehingga dia kekurangan rasa kasih sayang. Ya, pada saat ke kelas, pada saat di sekolah berbuat ulah. Nah, inilah yang dinamakan dengan kebutuhan dasar manusia. Nanti kita ada prakteknya Bapak Ibu semuanya. Gimana sih caranya agar siswa kita itu mengikuti apa yang akan kita sampaikan seperti itu. Nanti kita akan praktikkan Bapak Ibu semua. Nah, di sini nih 5 posisi kontrol guru nih. Menurut William Glasser dan Gosen, bahwa ada 5 posisi kontrol guru itu dalam hal membuat siswa kita itu nyaman. Nah, coba kita bareng-bareng nih Bapak Ibu semua ya. Kita lihat bersama-sama nih, kita di posisi yang mana ya kira-kira? Apa kita sebagai penghukum?
apakah kita itu sebagai pembuat merasa bersalah? Kalau kita itu guru sebagai penghukum, ini contohnya begini, kamu harus mematuhi aturan dari ibu, kalau tidak keluar dari kelas ini. Nah, itu adalah sebagai penghukum Bapak Ibu semua, ya. Itu adalah salah satu ciri dari 5 posisi kontrol guru. Yang namanya kontrol itu adalah pengendali, ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, apakah kita di posisi membuat merasa bersalah? Ya, contoh begini Bapak Ibu semua, Bapak atau Ibu ini merasa kecewa sekali dengan kamu. Kenapa kamu berbuat seperti itu, gitu kan? Nah, itu adalah membuat mereka itu merasa bersalah, gitu kan, seperti itu. Kemudian kan Bapak Ibu kan sudah berulang-ulang kali memberitahu sama kamu, kenapa kamu lakukan terus? Nah, seperti itu juga sama Bapak Ibu semua. Itu adalah salah satu membuat merasa bersalah. Nanti kita lihat ya, kita ini di posisi yang mana nih, ya? Mungkin saya ngomong kayak begini ada yang sensitif, ini saya seperti itu. Mungkin kita mengevaluasi bareng-bareng ya Bapak Ibu semua ya. Kita mengevaluasi bareng-bareng nih. Kemudian kita di posisi yang mana juga nih? Misalkan ada apakah kita sebagai teman? Ya. Kalau posisi sebagai teman itu cenderung posisi ini guru itu tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi pendekatannya itu halus pisan gitu kan, kayak benang sutra ya, halus pisan. Jadi ibaratnya ada contoh misalkan begini, ayo sih bantu ibu, ayo sih bantu bapak, kamu nggak kesian sama ibu sama bapak gitu kan. Kemudian bapak ibu ini capek loh ngurusin kamu. Nah itu kan apa ya, karena kita udah kayak seperti teman dengan siswa kita gitu kan, best friend lah gitu kan, friendly kayak begitu, sehingga kita itu menganggap bahwa siswa itu adalah teman kita, teman saya gitu kan. Padahal secara umur kita beda gitu kan. Sehingga ya wajar kalau ada beberapa perlakuan siswa itu terhadap gurunya kan dianggap sebagai teman. Jadi ya saya halo aja, halo Pak gitu kan. Nah, itu. Jadi ini yang perlu kita waspadai semua Bapak Ibu semua. Kemudian apakah juga posisi yang pemantau? Ya, hanya sekedar mengawasi, ya. Kamu tahu peraturannya apa gitu kan, contohnya begitu, apa yang telah kamu lakukan barusan gitu. Nah itu adalah salah satu contoh dari pertanyaan atau pernyataan yang dilontarkan oleh dewan guru gitu kan. Kamu tahu kan kalau berbuat ini apa konsekuensinya, ya, gak boleh masuk ya gitu kan pelajaran ibu karena kamu masuk tidak tepat pada waktunya. Nah itu adalah merupakan pemantau Bapak Ibu semua. Atau Bapak Ibu semua ini adalah sebagai manajer Bapak Ibu semua. Jadi biasanya posisi manajer itu adalah murid cenderung mempertanggungjawabkan perilakunya Bapak Ibu semua. Jadi menemukan solusinya. Oh iya ya, saya itu barusan itu salah ya, berarti kalau kayak gitu ya. Berarti saya itu harusnya begini loh gitu kan. Nah, jadi siswa itu menemukan solusinya sendiri. Begitu Bapak Ibu. Nah, menurut beberapa tayangan slide yang saya paparkan, kira-kira Bapak Ibu di posisi yang mana ya? Cung, yang posisinya posisi di penghukum. Ada di sini posisi guru yang penghukum. Nggak apa-apa ya, nggak boleh malu karena kita ini sama-sama ruang diskusi Bapak Ibu semua. Ada di sini posisi yang penghukum Bapak Ibu. Resen aja gitu kan, seperti itu. Ada? Alhamdulillah nggak ada ya. Apakah ada di sini posisi kita sebagai seorang guru itu pembuat merasa bersalah? Bapak Ibu tuh merasa kecewa loh sama kamu. Kenapa sih kamu berbuat seperti itu? Gitu. Ada nggak begitu Bapak Ibu? Ada kira-kira? Pak. Iya, nggak apa-apa Bapak Ibu semua ya. Oke, nanti kita coba bahas ya harusnya seperti apa gitu ya kita sebagai seorang guru. Ataukah mungkin memang ada yang di posisi sebagai best friend. Iya Bu Dede, terima kasih Bu Dede. Ya bagus Bapak Ibu semua ya. Sebetulnya tidak ada yang salah sih Bapak Ibu semua ya. Semuanya bagus Bapak Ibu semua, hanya memang kita akan mencoba berbagi gitu kan, berbagi pengalaman, sharing pengalaman. Ini harusnya seperti apa sih Pak gitu? Kok serba salah?
begini salah, begitu salahnya gitu tuh guru tuh harusnya bagaimana gitu seperti itu ya. Ya Bapak Ibu. Kemudian apakah ada yang mungkin Bapak Ibu sebagai pemantau lihat gitu kan? Ayo lagi ngapain? Ayo lagi ngapain di situ? Ah begitu. Ada yang kayak gitu Bapak Ibu semua kira-kira? Ada kayak begitu? Ayo ya mojoknya lagi ngapain tuh? Oh, lagi gosip tuh dan nah, itu adalah sebagai pemantau juga gitu seperti itu ya, sama ya. Kang Dirin. Oke, terima kasih Kang Dirin ya. Kemudian berikutnya atau ada sebagai pelaku seorang manajer. Jadi sudah itu mengakui kesalahannya. Ya Pak, maaf saya salah. Saya itu harusnya begini, bukan begitu Pak. Mohon maaf sekali. Ada yang nggak begitu Bapak Ibu semua? Seorang manajer ada? Alhamdulillah Pak Rubia, luar biasa ini. Ibu Charsi juga sama, luar biasa Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua, harapan kita semua ya, harapan kita semua para Dewan Guru semua itu adalah kita itu harus di posisi seorang manajer Bapak Ibu semua ya. Walaupun kita ada temannya juga ya, posisi kita sebagai teman siswa gitu kan dengan siswa, tetap kita harus punya kendali Bapak Ibu semua ya. Kita harus punya kontrol, kita harus punya kendali buat mereka itu ibaratnya cenderung merasa oh iya mereka itu mengungkapkan kesalahannya sendiri, bukan malah kita mengejas mereka, ini pasti ulah kamu nih, Bapak yakin ini ulah kamu. Nah, jangan seperti itu Bapak Ibu semua ya. Jadi biar mereka untuk mengungkapkan permasalahan mereka sendiri dan menemukan solusinya. Nah, nanti saya akan coba untuk memperlihatkan Bapak Ibu semua ya salah satu contoh mungkin ya, berbagi dari pengalaman saya. Tapi sebelum itu saya pribadi akan mencoba untuk memaparkan satu lagi ya Bapak Ibu semua ya. Oke, kelihatan Bapak Ibu semua tentang segitiga restitusi? Kelihatan Pak. Bapak Ibu kelihatan ya? Kelihatan Bapak Ibu semua ya tentang misalnya tentang segitiga restitusi Bapak Ibu semua ya. Mohon maaf tadi ada kesalahan prosedur ya. Bentar ya Bapak Ibu semua. Iya. Ya, gini Bapak Ibu semua ya. Menurut Goosen di dalam bukunya di tahun 2000 cetakan 2004 itu bahwa segitiga restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, pembahasan kita sebetulnya budaya positif itu mengarah kepada segitiga restitusi Bapak Ibu semua untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah, apalagi di kelas Bapak Ibu semua. Jadi melalui segitiga restitusi ini kita para guru itu dapat membantu siswa kita menjadi lebih memiliki tujuan, lebih memiliki disiplin positif lagi gitu kan, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah gitu kan. Oh iya ya saya itu salah ya gitu. Jadi dia mengakui dirinya sendiri gitu kan. Nah kita itu sebagai seorang guru itu bukan menekan Bapak Ibu semua ya, karena kita sebagaimana yang kita ketahui bahwa siswa kita itu ibaratnya adalah manusia dan harus kita berikan kesempatan kepada mereka ya. Apa sih sebetulnya permasalahan dia gitu kan, seperti itu. Nah, restitusi itu adalah merupakan tawaran Bapak Ibu semua. Jadi bukan merupakan sebuah paksaan dan keharusan dia harus menjawab, tidak. Nah, di dalam segitiga restitusi Bapak Ibu semua untuk menjawab permasalahan yang ada di kelas atau di sekolah Bapak Ibu semua, yang pertama itu adalah menstabilkan identitas anak-anak didik kita. Ya. Seperti contohnya begini ya, misalkan katakanlah ini namanya Arin ya. Arin, ibu atau bapak tahu tidak ada manusia yang sempurna ya, ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi kita memberikan kesempatan kepada siswa kita bahwa oh iya ya, kita harus mengakui kesalahan seperti itu. Jadi jangan sampai nanti kita memaksa gitu kan, bahkan sampai menuding-nuding gitu kan bahwa kamu ya pelakunya ya, seperti itu. Jadi siswa itu kalau kita beri penekanan seperti itu, mereka itu akan stres, bingung, dan bahkan membohongi diri kita sendiri seperti itu. Kemudian yang kedua, itu langkah yang kedua yang tepat itu adalah memvalidasi tindakan yang salah. Nah dari tindakan yang salah ini kita berupaya mereka itu memahami
tindakannya bahwa yang mereka paham apa yang mereka lakukan itu adalah salah seperti itu. Ya, kemudian langkah yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Kenapa dikatakan menanyakan keyakinan? Ada termotivasi secara internal Bapak Ibu semua. Nah, jadi melalui segitiga restitusi ya diharapkan diwujudkan siswa kita yang merdeka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internalnya sendiri dan bertanggung jawab terhadap pilihannya, seperti itu Bapak Ibu semua ya. Nah, ini adalah salah satu contoh Bapak Ibu semua. Ini adalah jadi gini Bapak Ibu semua. Ini namanya Kirana Asa Putri. Kirana Asa Putri ini beberapa bulan yang lalu, karena saya pembina OSIS Bapak Ibu semua ya. Jadi setiap pagi itu, setiap jam 6 itu saya selalu berjabat tangan ya, bersiap menyambut kedatangan para siswa seperti itu ya. Nah, Kirana Asa Putri ini berbeda dengan lakunya dengan kelas 2 kelas pada saat dia kelas 8 dan kelas 7. Di kelas 9 dia itu agak condong telah terus masuk ke sekolah Bapak Ibu semua. Ya, dan anaknya karena pemalu Bapak Ibu semua ya, ini karena anaknya pemalu. Jadi saya mencoba untuk menempatkan posisi yang nyaman buat dia. Salah satunya adalah memanggil dia di ruang kesiswaan Bapak Ibu semua. Jadi ibaratnya kita lebih intens bertanya tentang mengapa dia bisa sampai beberapa kali telat masuk ke sekolah sehingga pintu gerbang dikunci Bapak Ibu semua. Nah, berikut tayangannya Bapak Ibu semua ya. Assalamualaikum Cici. Bapak lihat kamu beberapa minggu terakhir itu Assalamualaikum Cici. Bapak lihat kamu beberapa minggu terakhir itu maksudnya sering telat ya. Nah, boleh tahu kenapa kok maksudnya sering telat? Assalamualaikum maksudnya sering telat ya. Nah, boleh tahu kenapa kok maksudnya sering telat? Assalamualaikum Sri. Yang lain-lain itu sedikit lebih lama biasanya. Kadang juga dari sana sendiri dan kadang sering lama siap-siapnya. Oke. Kalau seperti itu berarti dalam hal ini harus ada solusinya, gitu kan? Harus ada jalan keluarnya. Pertama tadi yang diucapkan oleh Cici itu adalah bahwa karena orang tuanya. Nah, alangkah lebih baiknya nanti Cici coba berkomunikasi dengan orang tua agar nanti ke depan diupayakan jangan sampai telat. Atau misalkan Cici misalkan punya sepeda di rumah, pergunakan sepeda manakala orang tuanya Cici itu tidak bisa mengantar Cici, gitu kan? Karena alasannya tepat. Sebetulnya ada beberapa hal yang Bapak ingin tanyakan Cici. Kamu pernah melihat, pernah membaca dan pernah mendengar tentang peraturan sekolah itu? Salah satunya itu apa? Jangan sampai telat masuk. Tadi masuknya jam berapa? Jam 7 kan. Nah, itu pintu gerbang sudah ditutup, gitu kan? Jadi pintu gerbangnya tidak bisa dibuka untuk Cici karena memang telat masuknya. Kamu yakin nggak dengan peraturan sekolah itu? Yakin. Nah, untuk meyakini peraturan sekolah tersebut, apa yang harus dilakukan oleh Cici nanti? Mudah-mudahan ke depan jangan sampai telat lagi ya. Nah, tolong tunggu perubahan kamu seperti itu ya. Terima kasih sih. Ya, Bapak Ibu semua, itu adalah salah satu contoh dan saya pribadi alhamdulillah ya, Kirana ini atau Cici ini yang sering biasa disebut Cici ini, dia itu di bulan September yang sebelum-sebelumnya telat terus, alhamdulillah Bapak Ibu semua, jadi menemukan solusinya. Ya, intinya mah
kurang adanya komunikasi dengan orang tua. Jadi si Cici ini dia punya adik ya, adiknya itu sering telat seperti itu. Kalau cerita banyak ya, dia itu cerita banyak ke saya. Karena dia punya adik TK, jadi kan sering mandinya telat, makannya juga telat gitu kan, sehingga menghambat Cici ini untuk diantar sama ayahnya seperti itu. Nah, saya alhamdulillah ya dengan beberapa masukan ya kepada Cici ini, sehingga Cici bisa berubah sikapnya. Nah, berikut adalah tayangan refleksi ya hasil penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan kepada salah satu siswa saya, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kirana Arsya Putri dari kelas 9B, asal sekolah dari SMP Negeri 2 Serdang. Dulu saya sering melanggar aturan sekolah seperti selamat datang ke sekolah. Dengan pembinaan dari Pak Unang dan pendidikan budaya positif, saya jadi berubah dan belajar lebih mandiri lagi. Serta saya juga lebih terbuka dengan orang tua saya, komunikasi saya dengan orang tua saya jadi lebih baik, saya juga jadi lebih semangat datang ke sekolah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Itu adalah salah satu contoh penerapan segitiga restitusi untuk menanamkan budaya positif terhadap kelas kita, terhadap murid kita, agar mereka memiliki sebagai pelajar profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu semua. Nah, terima kasih Bapak Ibu semua sudah mendengar pemaparan dari saya. Mungkin saya kembalikan lagi kepada moderator ya, Ibu Linda. Terima kasih. Ya, baik, Pak Unang. Terima kasih, luar biasa sekali Pak Unang, pemaparan materi yang cukup padat. Dan semua yang Pak Unang sampaikan, kami semua rasanya merasakan di kehidupan sekolah ya. Betul Bapak Ibu semua. Yeah. Benar. Yeah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya yang ada di sini dan bisa disampaikan juga kepada rekan-rekan kita yang lainnya. Baik Bapak Ibu, berikutnya saya akan buka termin pertanyaan dulu ya Bapak Ibu untuk diskusi. Apakah Bapak Ibu punya permasalahan yang juga sama seperti yang tadi disampaikan Pak Unang? Lalu kita akan diskusi bagaimana untuk menangani permasalahan-permasalahan tersebut. Silakan bisa raise hand-nya untuk 2 pertanyaan dulu kali ya. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang problem atau bertanya atau sharing ya. Sharing boleh, bertanya boleh gitu kan, lebih menguatkan boleh Bapak Ibu semua, sehingga kita semua itu mewujudkan karakter murid kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu semua. Iya, betul sekali. Oh, ya. Bu Teni. Boleh, mangga Ibu Teni Rahmawati. Mangga Bu. Boleh dibuka videonya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini mau bertanya tentang 5 posisi kontrol guru ya, Bapak Ibu. Yang pertama itu ada penghukuman, yang kedua merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Yeah. Ini bisa nggak dalam satu pembelajaran kita ini membuat menjadi kelima kontrol itu bisa dilakukan gitu. Karena kadang ya Pak ya, saya tuh kadang karena kelas kami ini penuh, lalu anak-anaknya yang laki-lakinya nih super duper. Iya betul. Iya. Oke. Jadi saya ini kadang membuat satu kontrol
penghukuman gitu. Dalam hati saya ini bener enggak sih gitu ya. Tapi kalau harus selalu sebagai teman, lama-lama ngelunjak tuh Pak. Iya, Kadang betul. anak itu ngelunjak gitu. Terus kalau saya merasa bersalah, diposisikan merasa bersalah, kadang anak tidak merasa bersalah tuh Pak. Biasa-biasa aja gitu. Betul. Kalau pemantau juga. Jadi sebaiknya gitu. Apakah selalu harus pakai penghukuman atau sebagai merasa bersalah? Kitanya tuh ada pada posisi di mana? Terima kasih. Iya, oke. Langsung jawab. Terima kasih. Langsung Ya. jawab aja Pak. Langsung jawab aja ya. Oke. Ibu Teni, jujur saya juga merasakan seperti Ibu Teni yang Ibu rasakan gitu kan. Sebelum saya ke SMP 2 itu kan saya di startup Bu Teni ya. Dan luar biasa saya pernah mengalami di posisi Bu Teni ya. Kurang lebih 8 tahun Bu Teni saya coba mengalami posisi seperti Bu Teni seperti itu. Gini Bu Teni, sebetulnya sebelum kita memposisikan kita sebagai 5 posisi kontrol guru gitu kan. Nah, alangkah lebih baiknya Ibu Teni memberikan kesempatan kepada siswa untuk curah pendapat Ibu Teni. Curah pendapat dalam rangka untuk membuat keyakinan kelas Ibu Teni. Sehingga ketika mereka murid dalam hal ini berbuat yang tidak semestinya kita inginkan, ya, mereka ingatkan dengan kesepakatan yang telah dibuatnya bersama. Begitu. Jadi Bu Teni coba untuk membuat sebuah keyakinan kelas dulu, gitu kan. Kemudian keyakinan kelas itu curah pendapat itu jangan sampai hanya di bibir Bu Teni. Anak-anak itu mereka harus menulis sendiri dan ditandatangani dengan kesepakatan bersama. Sehingga ketika pada saat Bu Teni melaksanakan sehingga ketika Bu Teni sedang melaksanakan sebuah 5 posisi kontrol, ya, kita kembalikan lagi kepada keyakinan kelas yang telah dibuat secara bersama Bu Teni. Seperti itu. Itu langkah pertama ya Bu Teni ya. Langkah pertama itu seperti itu. Iya. Kemudian langkah kedua baru tuh penerapan segitiga restitusi itu. Kalau berbicara masalah posisi kontrol mana yang lebih baik, memang dari 5 posisi kontrol itu adalah manajer. Tidak sebagai teman, tidak menghukum, tidak membuat merasa bersalah, ya. Tapi dalam hal ini siswa itu dia mencoba untuk meyakini kesepakatan yang dia sudah sepakati bersama. Gitu kan, sehingga pada saat itu Bu Teni tidak kehabisan semacam ini teori lah gitu ibaratnya, bahwa ketika mereka melakukan sebuah kesalahan udah ada kesepakatan. Jadi kesepakatan itu Bu Teni bukan ditulis di buku tulis mereka masing-masing, bukan. Jadi misalkan nih Bu Teni ada kertas yang berwarna-warni, itu namanya apa ya? Yang sering disebutkan gitu. Gitu kan. Betul. Nah, betul. Jadi setiap siswa nulis ya, saling menyayangi, saling menghormati, menjaga kebersihan, tempel tuh ya, hasil semua curah pendapat dari situ tempel itu. Kemudian mereka harus tanda tangan. Ketika mereka melakukan sebuah kesalahan, ya, ibu menunjukkan. Nah, ini anak-anak kesepakatan keyakinan kelas yang sudah kita buat, dan ini juga ada tanda tangan kalian semua. Begitu. Jadi mereka itu tidak memiliki sebuah alibi, alasan lagi bahwa dia nggak mematuhi aturan yang ada di kelas seperti itu. Begitu Bu Teni. Oke Pak, terima kasih. Ya. Siap. Betul. Saya rasa sih mungkin keyakinan kelas itu harus dibuat per kelas ya, karena memang setiap kelas itu memiliki kriteria karakter yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Ada yang karakter satu lingkungan kelas itu anak-anaknya wah udah luar biasa banget, ada yang kayak begitu. Ada yang memang
kelas yang lain itu ibaratnya pendiam, Malah terlalu pasif tuh Pak. begitu. Betul Bu Teni, betul. Jadi sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita itu sebagai seorang guru itu adalah berpihak kepada murid. Berpihak dalam hal ini itu adalah bahwa kita semua sebagai seorang guru itu yang membimbing, kemudian melaksanakan kegiatan pembelajaran, kemudian sama memantau juga, dan seorang manajer juga gitu kan. Yang namanya manajer kan mengatur. Itu aturannya ada. Kenapa kamu lakukan seperti itu gitu kan. Nah, itu adalah sebagai seorang manajer gitu kan. Sehingga mereka itu merasakan bahwa dirinya, oh iya ya bener ya. Saya itu udah kesepakatan loh kemarin tuh dan tanda tangan gitu ya. Kenapa saya merasa diri saya itu melanggar kesepakatan itu kan, seperti itu. Itu betul ini ya. Oke Pak, siap. Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Pak Ahmad Kumaini. Ya, Vakum. mangga Pak Ahmad, mangga. Pertanyaannya boleh langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dan Ibu yang saya hormati mengenai yang disampaikan oleh Pak Unang. Ini Pak Unang punten, ini masih ada keterkaitan dengan Ibu siapa tadi? Bu Teni. ya? Ibu Iya, Teni. Ibu Teni. Nah, kalau yang berkaitan dengan Ibu Teni kan itu tentang kesepakatan kelas ya Pak Unang ya. Nah, tapi yang di realita yang ada di sekarang ini gitu kan, walaupun siswa-siswi itu sudah menulis kesepakatan kelas, entah itu bentuknya dalam bentuk materai dan apanya gitu kan, tapi tetap Pak Unang, yang terjadi di lapangan itu berbeda. Bahkan yang saya teliti gitu kan, yang saya analisa ya, di kelas itu dan di luar kelas ya sama saja. Contoh kecil, misalkan di kelas tidak boleh megang HP ya kan, atau memainkan HP selain ada pembelajaran yang dikenakan oleh HP gitu kan. Tapi tetap saja itu tetap berlaku. Ada orang ada siswa yang main HP itu, misalkan ada yang main game, ada yang lainnya gitu kan. Nah, pertanyaannya Pak Unang, di sini bagaimana peran guru penggerak ya dalam menularkan kebiasaan baik kepada guru lain dalam membangun budaya positif di sekolah, dan bagaimana guru penggerak itu bisa menumbuhkan budaya positif di kelas menjadi budaya positif sesuai dengan visi misi sekolah. Sedangkan yang saya analisa, visi misi sekolah yang sekarang ini itu belum update Pak Unang. Artinya visi misi ini belum yang kekinian gitu kan. Masih jadul lah, masih kalau di komputer mah masih Pentium 4 gitu kan, belum iCore, belum dan yang lainnya gitu kan. Kalau di dunia HP mungkin iPhone sudah sampai iPhone 15 Pro Max gitu kan. Nah, artinya di sini itu visi misi sekolah itu belum update Pak Unang. Artinya bagaimana peran guru penggerak ini bisa menumbuhkan budaya positif, terutama kepada gurunya nih, guru-guru kita gitu, teman-teman kita. Itu saja Pak Unang, mohon izin gitu kan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih ini Pak Ahmad Pertanyaannya lumayan. Betul. Bagus ya, Langsung Pak aja ya. ya, saya jawab ya. Satu jawaban kata kunci untuk Pak Ahmad Kumaini itu adalah dengan melakukan kolaborasi dengan sesama teman guru, Pak Ahmad Kumaini. Ya. Karena biasanya ketika berbicara masalah kolaborasi, kita itu enggan dengan teman-teman satu rumpun atau beda-beda rumpun seperti itu. Nah, kenapa dikatakan kok masuknya ke ranah kolaborasi? Ketika berbicara masalah kolaborasi itu di situ ada komunikasi Bapak Ibu semua. Dan perlu kita ketahui semua bahwa setiap kelas ini memiliki wakilnya, walinya. Di sini ada wali kelas di sini. Nah, dalam hal ini tentunya Pak Ahmad Kumaini harus cenderung selalu berkolaborasi ya dengan
dengan wali kelas agar supaya keyakinan yang sudah dibuat, yang sudah dibentuk di dalam itu bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan. Visi, berbicara masalah visi itu kan tujuan yang ingin dicapai selama 5 tahun mendatang. Memang betul Pak Ahmad Kumayani, dari beberapa kasus yang ada, itu banyak sekolah yang visinya cenderung lebih mempertahankan zaman-zaman era kolonialisme Belanda. Artinya udah usang tapi nggak pernah diubah. Ya. Nah, disinilah peran daripada guru-guru yang sejatinya menjadi penggerak untuk bagaimana caranya agar supaya sekolah yang tempat di mana bernaung, tempat di mana dia itu bekerja, tempat di mana dia itu mengabdi, itu bisa melaksanakan kegiatannya sesuai berdasarkan dari pengalaman dan pengetahuan yang mereka miliki, seperti itu Pak Ahmad Kumayani. Jadi sekali lagi memang kalau berbicara masalah keyakinan kelas itu ranahnya banyak Pak Ahmad. Jadi kalau misalkan gurunya seperti ini ya kita harus berbicara dengan kolaborasi dengan beberapa teman-teman. Apa masalahnya kok kelas ini kok nggak mau ngikutin gitu kan? Apa masalahnya kok anak ini harusnya nggak pakai HP dan sebagainya. Saya rasa ketika berbicara masalah kelas yang bertanggung jawab penuh itu adalah guru mata pelajarannya masing-masing di dalam kelas itu. Kecuali ranahnya mungkin ranahnya lebih daripada itu. Misalkan seperti dia masuk telat ke kelas atau mungkin dia itu sering mengganggu temannya. Nah, ini perlu pengawasan yang cukup ketat ya, baik dari guru mapelnya maupun wali kelasnya. Ya, sehingga sekali lagi penekanan kolaborasi itu harus selalu diutamakan Pak Ahmad Kumayani. Dan satu hal lagi, selain kolaborasi juga harus menciptakan lingkungan yang positif sehingga terwujudlah budaya positif begitu Pak Ahmad Kumayani. Ya, gimana Pak Ahmad? Berarti Pak Unang, apa perlu visi misi itu direvisi atau dihapus kembali atau gimana tuh Pak Unang? Untuk maksudnya untuk calon guru penggerak ini kira-kira itu ada bekas lah di sekolahnya gitu kan, entah itu bekasnya itu bentuknya positif lebih baik gitu kan. Betul. Sebetulnya memang harusnya memang seperti itu. Jadi memang sebetulnya harus diubah Pak Ahmad Kumayani ya, diubah dan itu memang harus ada beberapa prosedur teks yang harus dilalui ya, ada beberapa prosedur teks yang harus dilalui dan curah pendapat tentang harapan-harapan sekolah itu di masa mendatang itu seperti apa. Bisa sih dengan menggunakan akronim ya, misalkan JOS, misalkan akronimnya jujur, kemudian optimis gitu kan, S-nya apa ya? S-nya itu strong gitu kan, seperti itu boleh, seperti itu kan akronim gitu ya, artinya kan atau smart ya, atau smart gitu kan, seperti itu boleh gitu kan. Jadi ibaratnya kan ini kan bisa menjadikan sebuah pilar ya bagi tumbuh kembangnya sekolah di masa yang akan datang. Ya, harapan saya pribadi sih ketika berbicara masalah visi dari sekolah itu agar supaya semua warga sekolah itu bisa menghafal dengan baik gitu kan, nggak panjang lebar dan sebagainya, ya harus akronim gitu kan ya, harus bermuatan akronim gitu. Itu Pak Ahmad Kumayani. Bu Linda, kayaknya ini kayaknya waktunya juga sudah kelihatannya ya. Pak sudah berjalan 1,5 jam ya, masih ada satu materi lagi Bapak Ibu semuanya. Jadi Bapak Ibu semua nanti betul, insya Allah akan saya share di sini ya Bapak Ibu semua ya. Insya Allah nanti akan saya share materi yang udah saya sampaikan, dan insya Allah akan ada seri webinar seri yang keduanya Bapak Ibu semua, tunggu saja. Dan mudah-mudahan sih harapan saya itu adalah ada secara luring ya, dan mohon maaf ini Bapak Ibu semua, ini ternyata oleh beberapa teman-teman yang dari Kementerian Agama Bapak Ibu semua ya, dari beberapa Kementerian Agama, dari Madrasah Sanawiyah Bapak Ibu semua.
dan mereka ingin melihat gitu kan, ingin mendengar dan ingin juga berbagi pengalaman juga gimana cara mengatasi siswa-siswa di sekolahnya. Itu Bu Linda, silakan. Ya, siap. Makasih Pak Unang, terima kasih Ya, untuk diskusinya malam hari ini. Berikutnya Bapak Ibu semuanya untuk mempersingkat. Langsung saja kita akan menyimak materi dari Pak Didno, yaitu tentang pemanfaatan artificial intelligence di dalam pendidikan. Silakan Pak Didno, waktunya saya persilahkan. Terima kasih Bu Linda, Pak Unang, Pak Joko. Baik, karena sekarang sudah masuk jam 9 ya, dan kita terbatas hanya sampai jam 21.30. Baik, saya langsung share screen saja. Apakah sudah terlihat tampilannya, Bapak dan Ibu? Belum. Ya, sudah. Ya, sudah Pak. Oke. Sudah, Baik. Pak. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Waalaikumsalam semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim ajmain. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berjumpa dalam kegiatan webinar MGMP IPS Indramayu yang diadakan hari Kamis 19 Oktober 2023. Perkenalkan, saya akan membawakan materi tentang pemanfaatan AI untuk guru. Dalam hal ini tentunya dalam pendidikan. Saya Didno, guru SMP Negeri 1 Gabuswetan, Indramayu, guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Indramayu. Facebook saya dan YouTube-nya ada di Kang Didno, Instagram, TikTok, Twitter di @didno76. Kemudian website saya di didno76.com. Nah, ini ada hal-hal yang penting tentang apa itu kecerdasan buatan atau dalam bahasa Inggrisnya artificial intelligence. AI adalah teknologi yang meniru cara berpikir manusia. AI menggunakan algoritma yang kompleks untuk mengambil data, menganalisisnya, dan mengambil tindakan yang diperlukan. AI dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola, mengambil keputusan, dan menyelesaikan tugas-tugas yang biasa dilakukan oleh manusia. AI dapat digunakan untuk membantu manusia dalam berbagai bidang termasuk sistem navigasi, penerjemahan, pengenalan wajah, dan banyak lagi lainnya. AI juga dapat membantu meningkatkan efisiensi biaya serta dapat dimanfaatkan untuk Bapak dan Ibu guru. Mungkin Bapak dan Ibu guru sudah pernah menggunakan AI tersebut. Kalau boleh tahu Bapak dan Ibu mungkin bisa ceritakan AI apa yang sudah digunakan. Coba silakan Bapak dan Ibu untuk kita sharing. Silakan Bapak Ibu, ada yang sudah menggunakan AI? Ada Pak di Canva Pak. Oh, Canva. Canva. Baik, kita lanjut dulu ya. Iya. Mengapa AI penting? AI ternyata membantu manusia dalam memecahkan masalah yang rumit dan membuat keputusan yang lebih baik. AI juga dapat membantu manusia dalam meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya. AI dapat membantu manusia dalam meningkatkan keamanan, memprediksi masa depan, dan meningkatkan kualitas hidup. AI juga dapat membantu manusia dalam meningkatkan pengalaman pelanggan nih Bapak dan Ibu yang punya usaha ya, dengan membantu dalam menyediakan layanan yang lebih profesional dan efisien. AI dapat membantu manusia dalam meningkatkan pengambilan keputusan dengan menyediakan analisis data yang sesuai ya. Kemudian teknologi AI menggunakan berbagai teknologi untuk mencapai tujuan termasuk deep learning istilahnya atau machine learning, natural language processing, dan banyak lagi lainnya.
Deep learning sendiri adalah teknologi yang memungkinkan AI untuk mempelajari dan mengambil keputusan berdasarkan data yang diberikan. Sementara machine learning adalah teknologi yang memungkinkan AI untuk belajar dari data dan mengambil keputusan tanpa instruksi. Kemudian natural language processing adalah teknologi yang memungkinkan AI memahami bahasa manusia dan mengambil tindakan berdasarkan instruksi yang diberikan. Contohnya seperti computer vision, robotik, dan lain sebagainya. Kemudian AI juga ternyata memiliki kendala. AI memiliki kendala diantaranya masalah etika, karena AI biasanya mengambil data dari mana saja gitu, yang seharusnya mungkin itu harus ada hak cipta, kemudian ada izin terlebih dahulu dan lain sebagainya. Kemudian masalah privacy dan keamanan. AI juga memiliki masalah kompleksitas yang menyebabkan AI sulit untuk dipahami dan diprediksi. AI juga memiliki masalah kurangnya data yang dapat menyebabkan AI tidak dapat mencapai hasil yang diinginkan. AI juga memiliki masalah biaya yang dapat menyebabkan AI tidak dapat diakses oleh semua orang, karena beberapa AI ada yang berbayar. AI juga memiliki masalah kurangnya standar yang dapat menyebabkan AI tidak dapat diandalkan dan dapat menimbulkan masalah keamanan. Nah, sekarang masa depan AI ini akan terus berkembang. AI juga bisa digunakan dalam berbagai bidang termasuk sains, teknologi, kesehatan, dan pendidikan. AI juga akan digunakan untuk membantu manusia dalam menyelesaikan masalah yang rumit dan membuat keputusan yang lebih baik. AI juga dapat membantu manusia dalam meningkatkan pengambilan keputusan dengan menyediakan analisis yang lebih akurat dan cepat. Nah, sekarang manfaat AI untuk guru sendiri apa sih gitu ya? Yang pertama adalah mengurangi beban kerja guru. Jadi guru akan semakin lebih mudah dan ringan kerjaannya karena nanti kita akan dibantu dengan AI. Kemudian membantu murid untuk belajar. Lalu meningkatkan interaksi guru dan murid. Kemudian meningkatkan kualitas pembelajaran, membantu guru mengelola kelas, dan meningkatkan efisiensi. Manfaat AI untuk guru yang pertama tadi mengurangi beban kerja. AI dapat membantu guru dalam mengurangi beban kerja dengan membantu mengelola tugas-tugas administratif seperti membuat RPP atau modul ajar, membuat soal, mengatur jadwal pelajaran, dan lain-lain. AI dapat membantu dalam mengidentifikasi permasalahan yang dirasakan murid dan membantu guru dalam memberikan solusi yang tepat. Nah, manfaat AI yang kedua adalah membantu murid untuk belajar. AI dapat membantu murid dalam meningkatkan pembelajaran mereka dengan membantu menganalisis data dan menyediakan materi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan murid. AI juga dapat membantu guru dalam mengidentifikasi kemampuan murid dan menciptakan pengalaman belajar yang mengesan, yang menarik. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan interaksi guru dan murid. Tadi AI dapat membantu guru dalam meningkatkan interaksi dengan murid dengan menyediakan platform berbasis web yang dapat mereka gunakan untuk berdiskusi dan berbagi informasi. AI juga dapat membantu guru dalam mengatur jadwal dan mengatur kelas untuk memastikan bahwa setiap murid mendapatkan bantuan yang diperlukan. Yang keempat adalah meningkatkan kualitas pembelajaran. AI dapat membantu guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menyediakan materi, metode pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan, dan membantu dalam mengidentifikasi kemampuan murid. AI juga dapat membantu guru dalam meningkatkan kemampuan mereka dengan memberikan feedback atau umpan balik yang tepat dan membantu mereka dalam mengidentifikasi kemajuan murid. Manfaat AI yang kelima adalah membantu guru mengelola kelas. AI dapat membantu guru dalam mengelola kelas dengan membantu dalam mengatur jadwal dan mengatur kelas. AI juga dapat membantu guru dalam mengidentifikasi permasalahan yang dirasakan siswa dan membantu guru dalam memberikan solusi yang tepat. Kemudian, manfaat AI untuk guru yang keenam adalah meningkatkan efisiensi. AI dapat membantu guru
di sini dengan membantu mengelola tugas-tugas administratif dan membantu dalam menganalisis data. AI juga dapat membantu guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memberikan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan murid dan membantu dalam mengidentifikasi kemampuan murid. Nah, sekarang ada beberapa artificial intelligence yang bisa dimanfaatkan Bapak dan Ibu guru di rumah. Yang pertama, mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah mencoba menggunakan ChatGPT. Ini ChatGPT ini bisa digunakan untuk pertama misalnya mencari materi pembelajaran. Yang kedua bisa juga nanti Bapak dan Ibu membuat soal, itu bisa dibantu dengan ChatGPT. Nanti kita akan bahas berikutnya. Yang kedua ada TomApp. TomApp ini nanti kita tidak kesulitan lagi bagi rekan-rekan yang akan membuat presentasi ya. Jadi presentasi yang akan kita buat itu nanti akan otomatis. Kita hanya perlu mengetikkan judul materinya saja, nanti TomApp ini yang akan memberikan presentasi kepada kita. Tapi kalau misalnya ada kata-kata yang kurang sesuai atau ada tambahan, ada pengurangan, itu bisa diedit. Kemudian ada auto draw, ini untuk menggambar. Bapak dan Ibu termasuk saya juga mungkin yang tidak bisa menggambar, tapi dengan auto draw itu kita bisa mencoba menggambar sesuai yang kita inginkan hanya dengan coret-coret yang mungkin yang kita bisa gitu. Victory AI ini nanti akan membantu masalah pengeditan video, kemudian Scribble Diffusion, ada Canva. Nah, rekan-rekan mungkin sudah pernah mencoba membuat Canva. Di Canva ternyata sudah ada AI. Kita mau buat gambar, misalnya buatkan gambar rumah di pinggir sungai gitu ya, tinggal ketik saja, nanti otomatis AI dari Canva ini akan membuat gambar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian yang ketujuh ada TLDR Disk. Kita coba cari tahu apa saja manfaatnya. Nah, ini ChatGPT Bapak dan Ibu nanti bisa coba di rumah pakai chat.openai.com. Bapak dan Ibu hanya perlu menggunakan akun Gmail untuk bisa mendaftar dan ini bisa digunakan secara gratis. Tapi untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal memang berbayar. Tapi kita nggak ada salahnya menggunakan yang gratisan dulu. Biasanya hanya terbatas beberapa lampiran ya, atau beberapa tulisan. Kemudian tapi di bawahnya kalau misalnya kita buat contoh aja soal, buatkan contoh soal materi pelajaran misalnya IPS kelas 7. Kemudian buat soalnya 20 tapi terpotong, nanti tinggal ketikkan lanjutkan saja, maka dia akan melanjutkan soal yang tadi tidak tertulis semua. Jadi itu beberapa kelemahan kalau kita menggunakan yang gratisan. Kemudian kegunaan ChatGPT sendiri ini bisa dimanfaatkan oleh guru. Yang pertama adalah membantu merancang rencana pembelajaran atau sekarang disebut dengan modul ajar. Walaupun tidak sempurna atau seperti yang kita inginkan, tapi kita sudah ada gambaran atau kita mendapat gambaran dari ChatGPT tersebut. Kemudian yang kedua, membuat soal pilihan ganda, esai atau lainnya itu menggunakan ChatGPT. Bahkan tidak hanya soalnya saja, rekan-rekan bisa membuat soal dan jawaban, kunci jawabannya itu sudah bisa dilakukan oleh ChatGPT. Tapi kita untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kita harus menggunakan atau mengetik lebih lengkap. Contoh, buatkan soal pilihan ganda beserta jawabannya mata pelajaran IPS kelas 7 semester ganjil, materinya apa misalnya ya, tentang keluarga atau lain sebagainya. Itu harus lebih jelas, maka ChatGPT akan membuat soal yang sesuai dengan materi tersebut. Jadi jangan terlalu global. Nanti kalau terlalu global tidak sesuai yang kita harapkan. Kemudian memberikan saran tentang materi pembelajaran. Kita misalnya lagi mandek gitu ya, namanya juga orang. Kita biasanya sewaktu-waktu ngeblank gitu ya istilahnya.
materi apa yang akan kita sampaikan, maka kita cukup ketikkan saja di ChatGPT tentang materi pembelajaran yang akan kita ajarkan, asal ada judul atau materi yang akan kita ajarkan. Kemudian memberikan umpan balik terhadap kinerja murid. Kemudian memberikan jawaban atas pertanyaan murid. Jadi kalau misalnya ada tiba-tiba murid karena mungkin dia sudah baca lebih dahulu, bisa saja murid itu mengetes kita gitu. Maka sebaiknya kita kalau misalnya masih sempat buka HP gitu, kita bisa menggunakan ChatGPT untuk menjawab pertanyaan murid kalau kitanya tidak bisa. Awas deh Bapak dan Ibu, sekarang murid-murid lebih pandai ya, karena menggunakan gadgetnya. Mungkin dia sudah ngulik dari AI yang sudah ada di dunia maya ini dan dia pelajari. Jadi jangan heran kalau sekarang murid-murid mungkin lebih pintar dari kita. Kemudian menyediakan sumber belajar tambahan. Jadi kalau misalnya kita kekurangan sumber belajar, maka kita bisa cari di ChatGPT. Kemudian membantu mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa, memperbaiki bahasa siswa, tata bahasa, ejaan, dan pengucapan kata. Kemudian menyediakan dukungan untuk pembelajaran jarak jauh. Nah, ini kegunaan ChatGPT. Kemudian yang berikutnya adalah Tom App. Tadi sudah dijelaskan, Tom App ini bisa kita manfaatkan untuk membuat presentasi. Jadi Bapak dan Ibu, kita tuh misalnya dadakan banget nih pengen buat presentasi tapi bingung. Sekarang pakai Tom App. Kalau kemarin masih beta, sekarang sudah bisa digunakan oleh Bapak dan Ibu. Cukup mengetik https://2 kemudian tom.app, itu bisa digunakan untuk membuat presentasi secara cepat. Kemudian manfaatnya ini membantu guru dalam membuat presentasi secara otomatis, memberikan saran materi pembelajaran. Presentasinya bisa diedit dan dapat dibagikan kepada murid secara online. Hanya cukup dengan mengklik bagikan saja gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah AutoDraw. Nanti Bapak dan Ibu bisa di www.autodraw.com. Tampilannya seperti ini. Manfaatnya apa saja? Jadi mengubah sketsa kasar menjadi sketsa simetris dengan mudah, menggambar bentuk, mengubah ukuran apapun, atau mengisi warna sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Lalu memiliki fitur sugestif yang dapat menebak gambar Anda. Jadi kita nggak bisa gambar juga dengan AutoDraw ini, kita bisa menggambar yang cukup dimengerti atau dipahami oleh murid-murid kita. Kemudian yang keempat adalah Victory AI. Nanti di webnya adalah victory.ai. Bapak dan Ibu bisa login menggunakan Google, baik Google pribadi atau Belajar ID. Kemudian kegunaan Victory AI sendiri adalah yang pertama, membuat video hanya dengan skrip tulisan. Bapak dan Ibu cukup membuat video itu hanya dengan tulisan saja Bapak dan Ibu. Tulisannya bisa didapat dari ChatGPT gitu. Jadi sekarang enak banget lah, kerjaan guru tuh lebih simple gitu. Membuat video hanya dengan copy paste linknya, kemudian mengedit video menggunakan teks, dan membuat materi ajar lebih menarik, mempercepat proses pembuatan gambar. Kemudian yang berikutnya adalah Scribble Diffusion di scribblediffusion.com. Tampilannya seperti itu. Kemudian kegunaannya, gini saya pernah nyoba gambar, malum saya nggak bisa gambar. Akhirnya coret-coret saja di Scribble Diffusion itu. Akhirnya jadi yang sebelah kanannya, gambarnya terlihat lebih alami, lebih natural, dan lebih menarik untuk siswa. Kegunaannya tentu mengubah sketsa menjadi gambar real ya. Yang kedua, memperluas pemikiran kreatif, mendorong inovasi, mengasah kemampuan komunikasi, dan meningkatkan keterampilan kolaborasi. Bapak dan Ibu bisa ajak siswanya juga untuk menggambar nih di Scribble Diffusion tersebut. Kemudian yang keenam ada Canva. Bapak dan Ibu nih, kita sudah ada Canva. Di situ ada text to image. Di text to image itu, tapi Bapak dan Ibu masuk dulu ke aplikasi, nanti masuk ke text to image, tinggal mengetikkan saja gambar yang diinginkan.
Kemudian kegunaan AI di Canva ini adalah mengubah teks menjadi gambar, membuat materi pembelajaran yang mudah dipahami dan menarik, meningkatkan efisiensi dalam waktu. Jadi kita kadang nyari-nyari lagi, sekarang cukup dengan menuliskan atau mengetikkan tulisan untuk menjadi gambar. Kemudian untuk meningkatkan kreativitas juga. Dan yang terakhir ini ada TLDR DIS ya. Apa sih kegunaannya? Ini membantu meringkas atau merangkum bacaan, artikel, esai hanya dengan copy paste saja. Merangkum artikel dari web atau blog. Jadi Bapak dan Ibu misalnya ada tugas, entah itu sebagai calon guru penggerak atau tugas dari ada guru-guru yang sedang pelatihan, suruh merangkum, cukup menggunakan TLDR DIS ini saja. Itu saja mungkin materi untuk malam ini. Ini beberapa artificial intelligence yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu semuanya. Materi ini nanti akan saya share di grup MGMP IPS. Itu saja materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didno, luar biasa. Ternyata Bapak Ibu banyak sekali ya AI yang bisa membantu kita untuk mempermudah pekerjaan kita gitu, sehingga cepat pekerjaan kita selesai dengan cepat. Sekalipun ketika penggunaan AI ini jangan sampai membatasi kreativitas kita semua untuk lebih mengeluarkan apa yang kita bisa, begitu Bapak Ibu. Barangkali ada yang mau diskusi atau bertanya, silahkan Bapak Ibu, saya buka termin pertanyaan. Silakan Ibu Masito Firdiasari, boleh Bu dibuka videonya. Ya, oke, terima kasih Mbak Linda atas waktunya. Mohon izin Pak Dibno mau tanya berkaitan tentang AI yang fungsinya untuk merangkum artikel atau apa gitu ya. Andai kata saya menggunakan itu untuk tugas, terus saya copy paste, terus saya kirim hasil rangkumannya, apa tidak terdeteksi bahwa itu sebuah tindakan plagiasi atau plagiat begitu tuh Pak? Apa bagaimana sebaiknya untuk penggunaan AI untuk merangkum itu sebaiknya seperti apa? Mungkin itu pertanyaannya Mbak Linda. Monggo saya kembalikan ke moderatornya. Ya, terima kasih Ibu. Ya, ini juga yang sering kali mungkin kita rasakan Bapak, karena setiap kali ada menjawab pertanyaan pasti itu terdeteksi. Ya, terima kasih. Tadi Bu Masito ya, Bu Masito betul ya. Untuk TLDR DIS ini tadi hanya merangkum saja ya. Namanya merangkum kan kita istilahnya nggak full semuanya kita tulis, enggak gitu, hanya bagian-bagian pokok pentingnya saja. Contoh ya, dalam satu artikel itu ada banyak artikel ya atau tulisan, kata-katanya banyak. Kalau kita ngerangkum sendiri mungkin butuh waktu, tapi dengan TLDR DIS ini kita bisa merangkum hanya menjadi beberapa paragraf saja gitu ya. Itu yang pertama. Masalah tadi masalah apakah itu terdeteksi plagiat, kan yang namanya ngerangkum pasti ada yang sama gitu ya dengan tulisan di website atau blog gitu ya. Tapi yang penting adalah kita memparafrase. Jadi cara parafrasenya bisa diedit di ChatGPT. Tinggal nanti ketik aja parafrase tulisan ini. Parafrase tulisannya kan tadi udah dirangkum nih sama TLDR tuh. Nah, tinggal minta bantuan ChatGPT, maka dia akan parafrase. Parafrase itu misalnya mengganti kata-kata yang misalnya perlu ya, atau dapat jadi bisa gitu. Nah, itu memparafrase. Jadi nanti tidak terdeteksi bahwa itu plagiat. Itu jawaban saya, Ibu Masito. Ya, terima kasih Pak Didno. Gimana Ibu, sudah cukup membantu Ibu? Sangat membantu, terima kasih sudah dahaga saya akan pertanyaan-pertanyaan semacam itu terjawabkan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Didno atas bimbingan dan masukannya. Ini ilmu bermanfaat Pak. Terima kasih Pak. Ya,
Betul, tinggal kita coba ya Ibu ya. Baik, silakan berikutnya tadi ada yang raise hand ya. Mungkin satu lagi ya Bu. Karena Satu lagi, setnya tuh 21 boleh. 30 ya. Silakan Bapak Ibu, mumpung ada ahlinya ini. Adakah yang mau sharing mungkin? Sudah cukup mungkin. Oke. Baik Bapak Ibu semuanya, sedikit mungkin sharing dari saya juga. Saya di SMP yang mungkin tidak begitu banyak menggunakan handphone karena ya bisa dibilang kami juga salah satunya melarang kecuali ada pelajaran yang memang membutuhkan itu sangat urgent. Kemudian salah satu juga yang saya gunakan untuk AI adalah Evalbi. Evalbi adalah salah satu aplikasi untuk membuat LJK manual Bapak Ibu, tapi kita dengan cepat mengoreksi LJK tersebut bahkan sampai ke analisa soal. Jadi nanti analisis soalnya sudah dikerjakan oleh AI dan kita tidak perlu lagi menganalisa dengan cara manual. Evalbi ini memang berbayar, tapi untuk yang tidak berbayar pun rasanya sudah cukup menurut saya. Jadi boleh nanti Bapak Ibu coba untuk membuat LJK ketika ulangan harian yang tidak menggunakan handphone mungkin di sekolahnya, sehingga untuk kelas yang banyak seperti saya mungkin dari A sampai H, jadi menghemat waktu mengoreksinya, begitu Bapak Ibu. Boleh dicoba nanti. Baik, untuk agenda berikutnya Bapak Ibu, karena kita sudah di penghujung waktu, terima kasih sekali para pemateri pada malam hari ini, luar biasa, sharing kita juga luar biasa. Berikutnya adalah kesimpulan diskusi webinar kita tentang menjadi guru bijaksana dan cerdas di era digital. Guru harus mampu membimbing anak-anak dalam menggunakan media digital dengan bijak dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, terintegrasi dengan era milenial.